Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Buana 79 untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, kembali lagi kita akan coba bahas mengenai laporan keuangan secara manual dari perusahaan jasa BB Laundry, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk laporan jurnal umum ya, di mana hasil dari jurnal umum ini kira-kira seperti ini. Kemudian kemarin pun sudah kita buat rekapitulasi dari jurnal umum ini, sehingga dengan data rekap inilah nanti kita akan coba posting ya, akan kita posting data rekapitulasi ini ke dalam buku besar, karena buku besar ini kan selain fungsinya adalah untuk mencatat nilai saldo akhir 31 Desember, maka buku besar ini juga berfungsi untuk mengetahui perubahan saldo dari masing-masing akun pada satu periode tertentu. Seperti itu kira-kira untuk buku besar. Nah, kemudian untuk mengisi buku besar ini pada prinsipnya sangat mudah dan sangat simpel ya. Dimana yang harus kalian lakukan untuk membuat atau menyusun buku besar ini, yang pertama adalah silahkan kalian buatkan format buku besarnya kira-kira seperti ini formatnya ya. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom debit dan kredit, ini adalah kolom posting, kemudian ada kolom debit dan kredit untuk mencatat nilai saldo dari perubahan saldo masing-masing akun yang ada, yang tentunya dipengaruhi karena adanya transaksi dalam satu periode seperti itu. Nah, setelah format dari buku besar ini sudah kalian siapkan semua ya, jangan lupa bahwa di dalam setiap format buku besar diberikan nama ya di atas sebelah kiri di sini, kemudian di sebelah kanan kita berikan kode akunnya, sehingga nama dan kode akun ini akan mempermudah kita dalam proses posting dari jurnal ke dalam buku besar nantinya. Oke, baik, jika sudah kalian siapkan untuk format buku besarnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mengisi atau membuat buku besar, yang pertama adalah kalian masukkan saldo awal dari masing-masing akun ini. Ya, dimana untuk saldo awal ini bisa kalian lihat di soal ya. Di sini sudah saya siapkan untuk soal BB Laundry. Kalian ambil saldo awal yang ada di soal, dimana di awal itu sudah ada saldo 30 November. Nah, nilai saldo atau saldo akhir 30 November ini akan kita catat di dalam buku besar di bulan Desember sebagai saldo awal seperti itu. Jadi caranya sangat mudah. Kita tinggal masukkan saja saldo atau trial balance 30 November ini ya, yang ada di soal. Kalian masukkan di dalam buku besar ini sebagai saldo awal. Nah, berhubung saldo awal, maka penanggalan dari buku besar ini untuk menginput saldo kita buatkan tanggal 1. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk mengisi buku besar, langkah yang pertama adalah kalian masukkan dulu saldo awal dari masing-masing akun ini. Di mana saldo awal akun ini bisa kalian ambil di soal atau di trial balance 30 November yang ada di soal. Dan di sini sudah saya siapkan. Nah, langkah-langkah untuk menginput atau memasukkan saldo 30 November ini ke dalam buku besar sebagai saldo awal, langkahnya adalah kita masukkan yang pertama di sini ada Bank BCA, saldo debit 26.400.000. Maka di sini penulisannya adalah jangan lupa tanggalnya tanggal 1. Kemudian karena saldo maka otomatis kita langsung masukkan di sisi debit di kolom saldo ini. Jadi tanggalnya tanggal 1, keterangannya saldo, kemudian kita langsung masuk ke kolom saldo sisi debit, karena untuk saldo Bank BCA di sini kita lihat di sisi debit. Lalu kemudian yang kedua ada petty cash, ada saldo debit. Ya, kita masukkan di sini di buku besar petty cash, kita cari ya, ini kita masukkan seperti ini. Ya, tanggal 1 jangan lupa, karena ini saldo awal maka kalian kasih tanggal 1 atau penanggalannya tanggal 1. Kemudian langsung masuk ke kolom saldo di sini, kita letakkan di sisi debit, karena kita lihat di soal di sini untuk petty cash saldonya ada di sisi debit. Kemudian account receivable, saldo debit. Kita masukkan di sini account receivable sama tanggalnya tanggal 1, keterangannya saldo. Kemudian kita masukkan di kolom saldo sini di sisi debit. Silakan kalian lakukan terus seperti itu, masukkan untuk saldo-saldo seperti surplus, prepaid insurance dan seterusnya ini ke bawah. Kalian masukkan semua ke dalam buku besar ini. Ya, kalian masukkan semua di sini sebagai saldo awal.
Oke, baiklah, setelah semua saldo awal kalian masukkan ke dalam buku besar ini ya. Lalu kemudian kita akan coba proses posting dimulai, atau kita akan coba posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Oke ya, sekali lagi, jika semua saldo awal ini sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar ya, saldo awalnya sudah kalian masukkan, di mana saldo awal ini kita ambil dari saldo trial balance 30 November yang ada di soal ya. Oke, setelah kalian masukkan semua, sekarang proses posting dari jurnal umum ke dalam buku besar akan kita mulai. Sekali lagi, dalam proses posting dari jurnal kita cukup mengambil atau kita cukup berpatokan pada data yang ada di rekapitulasi ini, karena data rekapitulasi ini sudah mewakili seluruh akun yang muncul di jurnal ini. Jadi bisa dikatakan bahwa rekapitulasi ini adalah kumpulan semua akun yang muncul di sisi debit dan akun yang muncul di sisi kredit, dengan diwakili dengan kode akun dari masing-masing akun yang muncul di jurnal tersebut. Oke, jadi data rekapitulasi setelah kalian sudah buat seperti ini akan mempermudah kalian dalam proses postingnya. Oke, sekarang kita akan coba mulai. Kita akan coba mulai dari pertama, yaitu di sisi debit. Kita akan coba posting seluruh akun-akun yang muncul di sisi debit ke dalam buku besar. Oke, yang pertama ini ada akun 11.200 atau 11200. Ada saldo debit Rp6.295.300. Sekarang kita masuk ke dalam buku besar, kita cari kode akun yang 11.200. Oke, berarti yang ini ya. Iya, berarti di sini ada cash on hand 11.200 ada di sisi debit. Ini kita masukkan di sisi debit di buku besar. Kita posting di sini, kita masukkan. Oke, tanggal dan bulannya di sini. Kita masukkan seperti ini. Oke, kita lihat di sini di jurnal umum kode akun 11.200 ini ada di sisi debit. Berarti kita posting di sisi debit di sini. Ya, setelah kita masukkan ke setelah kita posting ke dalam kolom posting debit dan kredit, maka langkah selanjutnya kita akan coba masukkan ini ke dalam kolom saldo. Karena ini ada posting saldo di sisi debit atau ada posting dari jurnal umum di sisi debit, maka otomatis ini akan kita masukkan ke kolom saldo juga di sisi debit seperti ini. Ya, karena sebelumnya tidak ada saldo awal dia, maka otomatis hasil posting dari jurnal umum ini akan menjadi saldo di akun cash on hand atau kode akun 11.200 ini. Nah, andai kata di sini ada saldo awal di debit atau di kredit, maka hasil posting dari jurnal umum ini akan diakumulasi dengan nilai saldo sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut yang kedua, kita akan coba posting untuk kode akun 11.100. Oke, di sini kita lihat, kita cari di buku besar 11.100 berarti adalah akun Bank BCA. Oke, kita masukkan untuk ininya, tanggalnya, jangan lupa bahwa posting itu selalu dibuat tanggal 31 karena ini akhir Desember. Oke, lalu kemudian untuk nomor akun 11.100 atau akun Bank BCA ini, kita lihat di sini ada di sisi debit. Ya, Rp6.254.050, maka otomatis di buku besar kita masukkan ke kolom posting sisi debit, itu kita masukkan nilai yang sama, yaitu Rp6.254.050. Oke, setelah kita masukkan atau kita posting dari jurnal umum ke dalam buku besar, maka kita akan masukkan ke kolom saldo. Di kolom saldo sebelumnya ada saldo debit Rp26.400. Kemudian ada posting dari jurnal umum di sisi debit Rp6.254.050. Di sini kalau kita lihat ada debit ketemu debit. Karena debit ketemu debit atau saldo debit ketemu dengan hasil posting di sisi debit, maka ini kita tambahkan. Ya, Rp26.400 ditambah Rp6.254.050. Hasilnya, hasil penjumlahan ini karena debit ketemu debit, maka hasilnya kita letakkan di sisi debit seperti ini. Hasilnya adalah Rp32.654.050. Oke, itu. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Kita coba akan posting untuk yang kode akun 11.300. Di sini ada saldo di sisi debit yaitu 2 juta. Coba sekarang kita akan coba masukkan ke dalam buku besar. Kita cari untuk kode akun 11.300. Kita cari di sini 11.300. Oke, di sini ada 11.1.300. Ini adalah akun untuk petty cash.
Oke, cara kita posting di sini kita lihat bahwa petty cash atau kode akun 11300 ada di sisi debit, sehingga di sini akan kita masukkan di sisi debit atau akan kita posting di sisi debit seperti ini. Keterangannya adalah jurnal umum, karena kita memposting dari jurnal umum maka keterangannya kita isi jurnal umum. Oke, lalu kemudian kita akan masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 1.100.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal umum di sisi debit 2 juta. Sehingga di sini debit ketemu debit maka kita jumlahkan. Saldonya atau hasil penjumlahan saldo plus atau saldo ditambah dengan hasil posting kita letakkan di sisi debit, karena di sini debit ketemu debit maka hasilnya letakkan di sisi debit, yaitu Rp3.100.000. Oke, lanjut kita akan coba posting untuk kode akun 11400. Kita cari di sini di buku besar kode akun 11400. Di sini kalau kita lihat ini adalah akun receivable. Oke, kita masukkan di sini bahwa di sini untuk account receivable atau kode akun 11400 ada di sisi debit. Berarti ini kita akan coba posting atau kita masukkan di sisi debit seperti ini. Oke, tanggalnya 31, jurnal umum kita letakkan di sisi debit. Oke, setelah kita posting kita masukkan di buku besar, maka kita akan coba akumulasi nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 5.270.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal umum itu 2.321.000. Sekali lagi di sini debit ketemu debit, maka kita akumulasi, kita jumlahkan, hasilnya kita letakkan di sisi debit. Hasilnya Rp7.591.000. Oke, silakan kalian lakukan seperti itu ya, seperti cara yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Saya rasa untuk 4 kali contoh ini bisa membantu kalian untuk memposting nilai-nilai saldo yang ada di sini, baik debit maupun kredit. Caranya sama ya, seperti itu. Oke, jika kalian sudah posting semua hasilnya, kira-kira hasilnya seperti ini ya, akan menghasilkan nilai akhir kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah hasil posting dari jurnal umum ini ke dalam buku besar selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember 2013 seperti ini. Oke ya. Oke, untuk membuat daftar saldo atau trial balance 31 Desember ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Kira-kira kolom yang harus kalian buat seperti ini, ada kolom kode, ada nama akun, dan ada sisi debit dan ada sisi kreditnya. Oke, untuk nama akunnya sendiri, ini bisa kalian ambil di soal ya, yang ada di daftar soal ini atau daftar akun yang ada di soal. Kalian masukkan atau kalian buat semua, atau bisa juga kalian untuk nama dan kode akun bisa mengambil yang ada di buku besar ini. Ya, kalian buatkan misalnya Bank BCA, kode akunnya 11100 misalnya. Kalian masukkan di sini, kode akunnya adalah 11100, kemudian nama akunnya adalah Bank BCA. Kemudian yang kedua di sini ada cash on hand, kode akun 11200. Kita masukkan kode akun 11200, nama akunnya cash on hand. Lakukan seperti itu sehingga kalian buat sehingga nama akun kalian sudah masukkan semua seperti ini. Ini bisa kalian lihat juga di buku besar atau bisa dilihat dari buku besar atau dari soal ya, yaitu yang untuk daftar akun, khusus daftar akun. Kalian lihat nama akun dan kodenya di soal yang ada di daftar akun ini. Oke, jika sudah kalian masukkan semua nama dan kode akunnya, maka langkah selanjutnya kalian coba akan ambil nilai saldo akhir atau hasil saldo 31 Desember yang ada di buku besar. Contoh misalnya seperti ini. Yang pertama kita akan coba masukkan atau kita ambil saldo akhir dari akun Bank BCA di buku besar. Ya, yang pertama kita masuk ke Bank BCA. Ya, buku besar Bank BCA berarti yang ini. Perhatikan Bank BCA ini menghasilkan saldo akhir 31 Desember itu adalah 20.033.010 rupiah di sisi debit. Nah, karena saldo akhirnya ada di sisi debit, maka di neraca saldo kita masukkan di sisi debit seperti ini. Lalu selanjutnya yang kedua, cash on hand menghasilkan saldo akhir 31 Desember itu di sisi kredit 247.500 di sisi kredit. Maka di neraca saldo kita masukkan di sisi kredit seperti ini.
Kemudian yang ketiga ada petty cash menghasilkan saldo akhir di sisi debit 772.000. Maka kita masukkan di sini petty cash saldo akhir di sisi debit 772.000. Dan yang terakhir di sini ada account receivable ya. Ada menghasilkan saldo akhir 31 Desember itu sebesar 2.090.000, ini ada di sisi debit. Maka ini kita masukkan di daftar saldo di sisi debit. Oke, silakan lakukan seperti itu terus ya sampai habis, sampai seluruh daftar saldo atau nilai saldo akhir yang ada di buku besar ini sudah kalian masukkan semua di sini ya. Sudah kalian masukkan di sini, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya kira-kira nanti seperti ini ya. Jadi daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember itu cara mengisinya adalah kalian cukup mengambil nilai saldo akhir yang dihasilkan dari buku besar ini. Ya. Seperti itu kira-kira, cukup mudah. Oke, setelah kalian ambil semua nilai saldo akhir dari buku besar di sini ya yang dihasilkan oleh buku besar ini semua sudah kalian masukkan atau sudah kalian rekap ke dalam daftar saldo ini, maka selanjutnya kalian coba jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Ini harus kalian hasilnya harus balance atau seimbang antara sisi debit dan sisi kreditnya. Sekarang kalian jumlah, setelah saya jumlah hasilnya kira-kira seperti ini, yaitu menghasilkan jumlah untuk sisi debit itu 72.221.860 dan sisi kredit pun sama 72.221.860 rupiah. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini ya, untuk khusus bagaimana cara membuat atau menyusun buku besar dan bagaimana cara menyusun trial balance 31 Desember atau daftar saldo akhir 31 Desember 2013. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.